Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran Penjaskes. Kemarin kita telah membahas mengenai atletik, cabangnya yaitu apa itu kemarin lari ya. Sekarang kita cabang tolak peluru, di mana ini tolak peluru itu salah satu cabang dari atletik berupa lemparan. Nah, sejarah singkat mengenai tolak peluru itu zaman dulu sekitar awal tahun abad 2000 tahun 2000-an dulu, bukan tahun 2000 sekian ya, tapi dulu sebelum AC itu dilakukan dengan menggunakan batu yang berbentuk peluru seperti ini, bundar ya. Itu masih berupa permainan, belum berupa olahraga yang dilombakan. Kemudian seiring berjalannya waktu, peradabannya semakin modern, tolak peluru menjadi olahraga resmi yang dipertandingkan di Olimpiade. Yang pertama yaitu di Olimpiade Athena di negara Yunani, lebih tepatnya pada tahun 1896. Itu baru pertama kali tolak peluru dilombakan di ajang Olimpiade secara resmi. Nah, untuk melakukan atau menjalankan olahraga tolak peluru pasti membutuhkan sarana dan prasarana. Apa saja sarana dan prasarana yang diperlukan dalam olahraga tolak peluru? Yang pertama adalah lapangan, kemudian yang kedua peluru. Nah, seperti ini yang namanya peluru. Kemudian yang ketiga yaitu meteran. Nah, meteran nanti digunakan untuk mengukur jarak antara posisi tolakan sampai peluru nanti itu jatuh. Nanti seberapa jauhnya diukur, itu menggunakan meteran atau roll meter. Kemudian yang keempat yaitu bendera. Nah, ini digunakan pengadil nanti lemparan itu sah atau tidak, gayanya benar atau tidak. Nah, itu gunanya bendera. Kemudian kapur atau tali rafia. Nah, gunanya apa kapur? Ini itu sebagai tanda nanti di mana atlet atau peserta itu melakukan tolakan. Nah, nanti diberi tanda sehingga nanti pengadil atau jurunya bisa mengukur secara tepat dan pasti antara jarak dari jatuhnya peluru dengan tolakan atau atlet itu berdiri. Oke, langsung saja. Ini merupakan gambar lapangan dari tolak peluru. Nah, bisa dilihat ya, diperhatikan baik-baik, kalau perlu dicatat. Nah, di sini ada 3 garis. Nah, ketiga garis ini membentuk sudut sebesar 45 derajat. Nanti atlet berdiri di sekitar sini. Nah, nanti di mana kita atau seorang atlet melempar peluru tersebut, ini nanti sini. Itu arah tolakan. Tidak boleh di luar garis tolakan ini. Nanti lemparan tersebut tidak dihitung atau tidak sah. Jelas ya. Kemudian perlu diperhatikan juga ketika melakukan tolakan tidak boleh lebih dari sudut ini, garis ini. Kalau melakukan tolakan di luar ini nanti juga tidak dihitung tolakan tersebut. Kemudian dalam tolak peluru yang digunakan itu ini beratnya itu berbeda-beda tergantung nanti usia atau cabang yang direbutkan dalam perlombaan. Nah, untuk senior putra, cabang senior putra itu beratnya 7,257 kg. Kemudian untuk senior putri itu 4 kg. Untuk junior putra 5 kg. Kemudian untuk junior putri 3 kg. Ini ada di papan tulis, bisa anak-anak catat. Nanti keluar di latihan
harian atau tugas, bisa juga keluar di UTS. Nah, jadi jangan sampai kebalik, ini beratnya kilogram bukan gram. Saya ulangi, untuk senior putra itu 7,257 kg, senior putri 4 kg, untuk junior putra 5 kg, untuk junior putri 3 kg. Nah, oke, kemudian kita lanjut ke prinsip dasar dalam melakukan tolak peluru. Nah, ini ada beberapa. Di antaranya yang pertama itu cara memegang peluru. Nah, ini peluru. Perhatikan baik-baik dalam memegang peluru, jari-jarinya agak renggang seperti ini ya. Terus apa itu? Ibu jari dan jari kelingking itu berada di bawah seperti ini. Nah, di sini terdapat ruas atau rongga. Kira-kira ini 45 derajat. Nah, fungsinya apa? Kok seperti ini? Ini agar pelurunya tidak mudah jatuh ketika mau ditolak, ya. Kalau anak-anak megangnya seperti ini, nah ini nanti pelurunya itu nanti mudah jatuh karena tidak ada yang apa itu menyangga di bawahnya. Nah, seperti ini nanti. Beda kalau kita memegangnya dengan seperti ini. Sini jangan lupa terdapat rongga. Oke ya. Oke, itu cara memegang peluru. Kemudian sikat badan saat akan menolak peluru. Badan lurus ke depan. Ya. Badan lurus ke depan. Oke. Kemudian tangan terkuat itu memegang peluru. Diangkat terlebih dahulu. Ya. Kemudian peluru ditaruh di leher di bawah telinga seperti ini. Oke. Nah, kemudian kaki terkuat atau untuk kaki sebagai tumpuan nanti agak sedikit ditekuk ke depan. Kemudian badan dilakukan serendah-rendahnya. Tujuannya apa? Nanti agar ketika menolak nanti kekuatannya bisa maksimal. Kemudian tangan kiri untuk penyeimbang lurus ke depan. Nah, oke. Nah, perlu diperhatikan anak-anak. Dalam melakukan tolak peluru, kita harus bisa membedakan antara menolak peluru dan melempar peluru. Nah, bedanya apa? Menolak peluru, ketika menolak peluru itu sikunya dibuka lebar seperti ini. Dibuka lebar ini, terus ditolak ke depan. Itu nanti peluru itu dapat tertolak atau terlempar secara maksimal jatuh ke area lemparan. Nah, kalau melempar itu sikunya tidak dibuka, tapi tertutup seperti ini. Nah, kalau seperti ini nanti ketika peluru dilempar atau ditolak nanti tidak bisa maksimal. Nah, itu pasti terjadi lemparan bukan tolakan. Jadi bedanya itu di sikunya. Kalau tolakan sikunya dibuka lebar, lurus, jajar dengan bahu. Kalau melempar itu ketutup seperti ini. Jelas ya? Oke. Kemudian menolak peluru. Nah, dalam melakukan menolak peluru ini ada dua gaya. Yang pertama yaitu gaya ortodok atau gaya menyamping. Saya tulis bawah tulis. Nah, gaya ortodok ini gaya menyamping. Gimana maksudnya? Nah, gaya menyamping ini maksudnya menyamping dari arah tolakan. Sikap badan kita itu menyamping dari arah tolakan. Misal, arah tolakannya di sana, ya. Berarti saya posisinya seperti ini, menyamping. Nah, ini tinggal tadi dipraktekkan.
mulai dari apa itu memegang peluru sampai prinsip dasarnya ya, peluru diangkat terus ke atas, kemudian ditaruh di leher seperti ini. Kaki terkuat sebagai tumpuan ditekuk ke depan, badan rendah, kemudian tangan kiri lurus seperti ini, kemudian peluru ditolak. Nah, itu merupakan gaya ortodok atau gaya menyamping. Kemudian gaya yang kedua yaitu gaya O'Brien. Nah, ini gaya membelakangi arah tolakan. Nah, mulai dari apa itu memegang peluru sampai melakukan awalan tadi sama, cuman posisi badan kita membelakangi dari arah tolakan. Misal tolakannya sama ya di sana, berarti posisi badan saya seperti ini, membelakangi. Oke. Kalau seperti ini, berarti tadi apa? Ortodok ya, ortodok kalau seperti ini. Soalnya kita menyamping dari arah tolakan. Kalau kita membelakangi, berarti gaya O'Brien. Sampai di sini jelas ya. Oke. Kemudian selanjutnya prinsip dasar yang kita lakukan dalam tolak peluru setelah melakukan tolakan peluru yaitu gerakan lanjutan atau setelah menolak peluru. Nah, di sini kaki yang kita gunakan sebagai tumpuan tadi atau kaki terkuat kita nanti digeser maju ke depan sejajar dengan kaki sebelahnya. Misal kita menggunakan tumpuannya menggunakan kaki kanan, ya berarti nanti yang bergeser maju ke depan kaki kanan, dan sebaliknya. Kalau kaki kiri yang apa itu, yang digunakan sebagai tumpuan, berarti kaki kiri nanti maju ke depan. Ya. Jadi itu materi tolak peluru pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak nanti apa itu paham dengan apa yang saya sampaikan, kemudian bisa mengerjakan latihan harian yang nanti akan dikirim. Tolong dikerjakan dengan maksimal. Kemudian dipersiapkan nanti sebentar lagi akan masuk ulangan tengah semester. Jadi dari materi pertemuan pertama sampai sekarang bisa dipelajari lagi. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.